Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas berdoa. Halo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Maaf saya dulu. Arifin, Ariel, Oke, Alfa, Dwi, Hadir Pak. Julaikin, Hafiz, hadir Pak. Jessica, Diransa, Sakit, M. Nafal, Hadir. Michelle, Hadir. Muhammad Fatir, Muhammad Ferdiansyah, Sakit. Muhammad Zian Alfizi, Sakit. Feni, Agustin, Muslim, Raka Bilal, Sakit, Tasti, Hadir. Ridho, Rolin, Cindy, Hadir. Sufi, Katisya, Hadir. Yoga, Hadir. Dianatul, Hadir. Baiklah. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pagi hari ini, tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah menjelaskan pengertian literasi finansial dan memahami, membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi materi pagi hari ini adalah literasi finansial. Sebelum Bapak menjelaskan literasi finansial, ada yang sudah tahu belum literasi finansial itu apa? Belum. Baik, literasi finansial itu bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan dan mengambil keputusan terkait keuangan pribadi. Nah, di dalam literasi finansial itu dibedakan kebutuhan dan keinginan. Misalnya seperti kebutuhan kita sehari-hari apa? Makan, minum, dan rumah, tempat tinggal. Nah, misal kalau kita nggak makan, bisa kelaparan. Nah, kalau nggak minum juga bisa hidrasi lah, kehausan lah, dan juga tempat tinggal. Tempat tinggal itu ada kebutuhan. Kenapa dibilang kebutuhan? Ya, kalau tempat tinggal itu secara
diesel ya kita untuk kalau hujan ya itu untuk tempat tinggal lah kita. Nah, jadi literasi finansial itu bagaimana? Misalkan keinginan kalian misal keinginan kalian mau membeli HP baru. Nah, jadi untuk bagaimana kalian tuh harus mendapatkan HP baru itu dengan cara apa? Dengan cara nabung. Nah, sekali lagi Bapak mau tanya, hari ini siapa aja yang bawa uang jajan? Bawa semuanya? Bawa semuanya. Untuk apa kalian mau jajan ini? Jajan. Nah, misal kalian belanja di kantin sahabat. Nah, kalian belanja bawa 10.000. Kalian belanja beli gorengan 3.000. Nah, beli es 2.000. Nah, jadinya 2.000 lagi kalian sisihkan, kalian tabungkan. Nah, kalau misalkan dalam 2.000 itu dikali seminggu itu udah 37 kan? 37. Nah, kalau dikali sebulan itu udah 150. Ya, 150. Kalau dikali setahun udah 1.800.000. Nah, jadi kalian kalau misalkan suatu keinginan itu ingin tercapai, kalian harus tabung. Nah, yang selanjutnya tuh buka halaman 109 di bukunya. Mengapa literasi finansial itu penting? Nah, banyak seseorang tidak tahu literasi finansial itu apa. Nah, literasi finansial itu tadi udah Bapak bilang untuk mengelola dan memahami. Nah, jadi misalkan kalian suatu saat kalian mau mendirikan toko ataupun mau membeli barang, nah, ataupun membangun toko. Nah, jadi kalian tuh harus berani. Kenapa berani? Ya harus berani. Kalian memang mau mendirikan toko, kalian harus berani untuk mengambil risiko. Nah, mau untung ataupun rugi, nah kalian harus berani. Nah, dan juga kalian tuh harus jangan dulu kalian untuk suatu keinginan. Nah, kalau selanjutnya ada apa saja cakupan kemampuan dari literasi finansial. Nah, jadi seperti apa mewujudkan literasi finansial, apa contoh tindakannya. Nah, seperti literasi finansial itu seperti kita mengambil keputusan yang sangat tepat, jangan terburu-buru. Nah, contohnya misalkan gegabah, misalkan kita mau beli HP kan, tadi kan Bapak bilang mau beli HP. Jadi kalau udah terkumpulnya duit segini, nah tiba-tiba mau cepat mau HP. Nah, jadi kalian beli yang tidak yang kalian inginkan. Nah, jadi kalian rasa-rasa nggak suka lah HP ini, nggak suka lah ini. Jadi kalian harus berani untuk Bapak setahun ini berabung untuk membeli HP baru. Ya Bapak, aku nggak punya HP dulu, yang penting aku punya HP yang aku inginkan. Jangan kalian yang nggak inginkan. Nah, takutnya kalian nggak suka ataupun kurang kecil lah. Yang selanjutnya memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya.
Seseorang yang memiliki kemampuan literasi finansial setidaknya memahami dengan berbagai informasi mengenai pengetahuan dasar dan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, seperti kata-kata tadi, seperti menabung lah. Kenapa? Kalian udah diajak kamu untuk menabung belum? Sudah. Sudah ada yang menabung? Sudah nggak ada. Sudah kalau. Nah, itu yang ke B, mengenali pemasukan. Nah, mengenali pemasukan dan penghasilan itu sangat beda. Misalkan kalian menegakkan, kata bapak tadi, menegakkan toko lah, membuka warung lah. Nah, itu harus bagaimana kalian itu harus mendapatkan pemasukan yang lebih. Kan kalau warung-warung itu keuntungan paling mentok 2.000, 2.000 atau 3.000. Nah, jadi kalian harus bagaimana menetapkan meskipun sedikit. Nah, kalian tuh harus intinya menabung. Nah, bapak tadi menabung. Itu menabung itu sangat butuh. Karena kenapa? Nggak tahu kita kedepannya warung itu bakal bangkrut lah, bakal tambah terus lah. Nah, jadi nggak tahu kita baru kan. Nah, kita harus menerapkan sistem menabung. Jadi pemasukan itu seperti kita membeli barang yang standar aja ya, standar aja membeli barang yang seperti pupuk-pupukan. Nah, jadi intinya carilah yang pemasukannya lebih besar. Nah, batas ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut. Nah, yang C, mengelola pengeluaran. Nah, mengelola pengeluaran itu sangat penting. Nah, jadi kalian misalkan kalian kata bapak tadi mau beli pelek, seperti cowok mau beli pelek, mau beli motor. Nah, jadi kalian tuh harus memikirkan pengeluarannya ke depannya gimana. Nah, misalkan kalau misalkan kalian mau beli baju ataupun beli skincare kalau cewek ya. Nah, kalian tuh harus memikirkan pengeluarannya gimana, pemasukannya gimana. Nah, jadi jangan seolah-olah kalian tuh mau beli pelek lah. Nah, itu emang kebutuhan, tapi kebutuhan diri sendiri, bukan kebutuhan untuk, kan kalau pelek bisa rusak kan. Nah, kalau HP juga bisa rusak. Nah, jadi kalian harus berpikir. Nah, boleh kalau mau beli barang tuh boleh untuk yang harga murah boleh. Tapi untuk cewek-cewek yang internet tuh, kalau bapak kalau yang murah ya aku mukul tuh. Nah, jadi pengeluaran itu sangat penting untuk bagaimana kita mengeluarkan uang dan juga memasukkan uang itu gimana. Kita harus memahaminya, mengerti artinya. Nah, yang selanjutnya ada D, merancang tabungan. Nah, di sini kan udah kita semua menabung kan, udah menabung semuanya. Nah, berarti merancang tabungan itu dari tabungan kalian mau menabung itu mau dari SMP, mau dari SD. Kalau memang kegiatan kalian menabung, udah kalian harus menabung. Mau dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau emang tujuannya mau menabung ya bisa menabung. Tapi kalau emang nggak ada tujuan untuk menabung ya nggak bakal bisa. Maupun 2.000, 10.000, mau 20.000, kalau emang terpikir mau nabung nggak bisa nabung. Tapi begini lah, kalau anak sekarang tuh, kalau misalkan sistem tabungan, ada tabungan, nah udah kumpul 200 itu, nggak lah nabung duit tabungan lah. Kalau misalkan kalau anak kuliah nih ngekos kan. Nah, ngekos jadi dia tuh bisa nabung, tapi namanya juga anak kosan, banyak kebutuhan. Jadi udahlah pakai dulu lah tabungan nih sebelum dapat kiriman. Nah, jadi
Kalau emang niat nabung itu bisa, tapi kalau emang nggak ada niat nggak bakal bisa. Nah, yang buka halaman 113. Yang merancang alokasi mengalokasikan uang untuk membagikan bisa menjadi pilihan dalam mengelola pengeluaran dana berbagi wajib menurut hukum adalah dengan pembayaran pajak negara. Nah, merancang alokasi itu bisa kita untuk pengeluaran lah, penghasilan lah, pemasukan. Nah, jadi alokasi ini sangat penting juga untuk kita membayar pajak. Seperti mungkin alokasi ini mungkin seperti aplikasi lah. Untuk kalau sekarang kan sudah banyak aplikasi untuk membayar pajak lah atau apa. Nah, sejauh Bapak menjelaskan ini ada yang mau bertanya Bapak? Udah paham semua tentang literasi finansial? Paham? Pak, kan kalau kita menabungkan, kalau misalkan seandainya disimpan dengan cara bentuk uang, Ya. mungkin kan kita bisa tergiur atau apa kan pengen membeli sesuatu itu kan jadi terbeli. Apa itu bisa menggunakan untuk menabungannya dengan hal yang lain nggak, misalkan apa kayak saham gitu? Nah, boleh, kalian bagus. Nah, kalau misalkan kata Bapak tadi, pertanyaannya biar enggak tergiur dengan tabungan, misalkan uang kertas kan. Nah, bisa kita nabung itu bisa semua, asalkan satu niat. Nah, kalau misalkan di dalam diri niat itu ada untuk menabung, nah itu bisa mau pembentukan kertas, nah saham lah katanya tadi. Nah, bisa juga kalau emang nggak mau dari tabungan kertas, nah kalian tabung dari ya usaha lah, ataupun saham, ataupun di dana tuh boleh. Kalau misalkan anak kuliah sekarang kan dapat kiriman, nah misalkan kiriman 200 tuh, nah kalian tarik berapa? Tarik 150 ataupun 170, nah 30 nya untuk nabung kalau emang ada niat. Nah, jadi kalau kata orang nggak perlu kita tuh menabung dengan uang kertas. Nah, kita sekarang semakin berkembang teknologi, kita bisa dimanapun itu mau menabung asalkan satu niat. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Udah paham semua berarti? Nah, buka di halaman 114 tuh. Nah, kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kalian sehari-hari itu menerapkan keuangan kalian? Atau boros lah, irit lah, irit. Yakin kalian irit? Yakin. Nah, kalian kan kata Bapak tadi kalian udah menabung. Nah, kalian sisipkan nggak? Ataupun kalian menabung sistemnya per minggu atau per bulan? Per hari. Nabung terus katanya ada yang terus. Nah, untuk kata Bapak tadi, untuk kalian belanja boleh belanja, tapi secukupnya. Nah, untuk kebutuhan kata paling tadi menabung dalam perut, itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Nah, kebutuhan. Jadi untuk kalian yang mau belanja boleh belanja tuh, asalkan manfaat belanjanya, jangan bermanfaat. Kalau cowok-cowok ini Bapak udah paham apa
Wah, cewek yang belanja. Kalau cewek ini palingan kebanyakan shopping pinter. Kalau makan mungkin, kalau dari lihat enggak. Nah, jadi pengelolaan uang itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk kita belajar untuk menabung lah, untuk mengirit uang lah. Nah, jadi pengelolaan uang itu sangat penting. Nah, mengapa dibilang penting? Ada yang tahu tak? Mengapa pengelolaan uang itu sangat penting? Ataupun pemasukan pengeluaran? Nah, mengapa sangat penting? Untuk misalkan kalau emang orang itu apa ya, semuanya ada, misalkan dibilang kaya lah. Nah, jadi dia tuh seolah-olah bisa beli semuanya. Nah, kalau beda sama orang yang standar ya, dia bisa berpikir. Kalau dia berpikir keras, oh kalau aku beli yang ini mahal, aku nggak bakal bisa lakuin itu. Kalau emang orang itu telah dari orang negatif, nah jadi dia tuh nggak bakal berpikir dua kali. Udah sekali beli. Nggak bakal berpikir dua kali. Kalau seperti untuk standar ya dulu pikir dua kali untuk membeli barang yang diinginkan, ataupun kata bapak tadi sistem menabung dia. Kalau emang mau barang itu dia tabung. Nah, batas ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, kalian silakan bagi kelompok 4 orang. Nah, kalau bapak ada soal, jadi kalian kerjakan. Silakan bagi kelompoknya. Atau mau bapak bagi atau kalian yang mau bagi? Kami Pak. Kalian? Ya. Silakan. Yang adil bagikan 4 kelompok. 4 kelompok. Ini Pak. Ini adil. Mau berapa orang itu 4 kelompok ini ya? Nah, 4 kelompok. 4 kelompok. 4 kelompok ini. 1 kelompok lagi. Ada yang lupa lagi ya? Itu yang satu lagi yang banyak tadi tuh. Sini aja. Lagi tuh. Ada yang kemana di sini? Yang satu cewek tuh. Biar 4 kelompok jadinya. Yang sini. Kelompok kali mau di tengah. Lalu kita ngajak. Jadi kelompok. Jadi kan kita banyak masuk. Di tunjukkan belajar. Satu orang. Satu kelompok aja. Nah, perhatikan di sini. Sini. Habis. Kalau tidak di situ kok. Nah, di sini ada soal
soal LKPD. Nah, jadi kalian isi nama kelompok kalian. Nah, nama kelompok kalian urutkan di sini. Kalau misalkan kepanjangan Pak, boleh. Nama singkatnya aja yang Pak. Nah, dan juga kelas mata pelajaran. Nah, untuk soalnya ada di halaman 8. Soalnya ada di halaman 8. Nah, yang kegiatan tugas yang mengelompokkan kebutuhan dan keinginan. Tulis K untuk kebutuhan dan ke untuk keinginan. Nah, Bapak contohkan ya, ini ada kolom. Jadi membeli buku pelajaran itu kebutuhan atau keinginan. Nah, jadi kalian harus tulis di sini keinginan di dalam kolomnya ya. Di dalam kolom ini kalian tulis keinginan ataupun kebutuhan. Jadi kalian baca. Nah, yang kedua, soal kedua, rancangan penggunaan uang saku. Nah, kamu mendapatkan uang saku 12 ribu per hari. Nah, jadi soalnya ini ada jajan menabung lainnya. Misalkan 12 ribu ini kalian untuk beli apa? Jajannya beli apa? Terus dan intinya beli apa? Intinya 12 ribu ini kalian menabungnya berapa? Jadi kalian totalkan berapa di sini nilainya. Nah, untuk yang ketiga, ini pertanyaan. Jadi kalian jawab aja. Jelasnya. Enggak, ini berapa tadi? Yang pertama itu nggak ada soalnya. Nah, yang pertama itu cuma tulis nama kelompok. Ya, iyalah. Nah, jadi kalian tulis nama kelompok kalian. Kalau kepanjangan boleh nama singkatnya. Boleh. Mau buku selembar, mau latihan. Soalnya nggak apa-apa buat. Ya, jadi buku latihan atau atas lembar. Iya, satu aja. Kalau ini atas lembar. yang udah, kalian mau maju silakan presentasinya. Lawe, baca apa? Yang nyari siapa? Aduh, sakit kepala. Diam semuanya, perhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyaksikan hasil ujian kelompok kami. Ada di sini. Membeli buku pelajaran Tuhan, membeli boba keinginan, membeli seragam sekolah kebutuhan, membeli makan siang kebutuhan, membeli mainan keinginan. Kamu mendapat uang Coba bawa aja. Soalnya mengumpulkan kebutuhan dan keinginan. 1. Membeli buku pelajaran sama dengan kebutuhan. 2. Membeli boba keinginan. 3. Membeli seragam sekolah kebutuhan. 4. Membeli mainan keinginan. Keinginan. 5. Membeli makan siang. udah enggak? Rencana penggunaan uang saku. Kamu mendapat uang saku sebesar 7.000 Masuk enggak? Masuk enggak? Buatlah rencana yang paling tepat dan bijak. Penggunaan jumlah jajan 7.000, 65.000, 3.000. Sisanya kosong, total 12.000. Pertanyaan 1. Apa arti literasi finansial? Literasi finansial adalah kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu membedakan kebutuhan dan keinginan? Karena dengan membedakan keperluan dan keinginan, kita dapat tahu mana hal yang benar-benar penting dan hal yang tidak penting. Sebutkan satu contoh kebiasaan baik dalam mengelola uang. Menabung. Refleksi diri. Tuliskan satu hal yang akan kamu lakukan minggu ini untuk mengelola uangmu dengan baik. Ada yang akan saya lakukan untuk mengelola uang saya minggu ini ialah dengan cara menabung, karena hal ini sangat bermanfaat jika suatu keadaan yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau maju. Kelompok 2, kelompok 1 yang membacanya. Dalam hati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Bakti. 1. Membeli buku pelajaran kebutuhan. 2. Membeli boba keinginan. 3. Membeli seragam sekolah kebutuhan. 4. Membeli mainan keinginan. 5. Membeli makan siang adalah kebutuhan. Jajan 5.000, menabung 5.000, lainnya 5.000, totalnya 15.000. Apa arti literasi finansial?
Literasi finansial adalah kemampuan dalam memahami dan mengarahkan pengeluaran mengenai pengelolaan keuangan dan kehidupan sehari-hari. Dua, mengapa kita perlu membedakan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah salah satu yang harus kita punya baik di sekolah maupun di rumah. Keinginan adalah salah satu keinginan yang kita inginkan dan keinginan bisa ditunda, tetapi kalau kebutuhan tidak bisa. Tiga, sebutkan satu contoh kebiasaan baik dalam mengelola uang, membuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran penghasilan yang diterima seseorang. Refleksi diri, tuliskan satu hal yang akan kamu lakukan minggu ini untuk mengelola uangmu dengan lebih baik. Membuat tabel pengeluaran uang dan membatasi keinginan dan akan menentukan kebiasaan. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, membeli buku pelajaran. Dua, membeli bola, keinginan. Tiga, membeli seragam sekolah, kebutuhan. Empat, membeli makanan, keinginan. Lima, membeli makan siang, kebutuhan. Dua, rancangan keuangan. Satu, dan 25.000, menabung 10.000, lainnya 5.000. Apa itu arti literasi finansial? Itu kemampuan dalam memahami dan menerima dan kemampuan memahami pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Apa arti literasi finansial? Kebutuhan yaitu kemampuan sehari-hari, yaitu memahami menjadi apa yang kita butuh. Keinginan adalah membeli barang yang kita inginkan. Dan Sebutkan satu contoh kebiasaan dalam mengelola uang. dengan menyambung untuk membeli yang kita inginkan. Teruskan suatu hal yang kita ketahui. Jadi kita mengelola keuangan dengan baik. Mengapa? Agar apa yang kita butuh kita bisa wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nomor 24. Membeli buku pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Satu, membeli buku pelajaran. Keinginan, membeli boba, keinginan, membeli seragam sekolah, keinginan, membeli mainan, keinginan, membeli makan siang, kebutuhan. Dua, rencana penggunaan uang saku, jajan 15, menabung 5.000, sisa 10.000.
Tiga, pertanyaan. Satu, apa arti literasi finansial? Adalah kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengolahan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dua, mengapa kita perlu membedakan kebutuhan dan keinginan? Karena kebutuhan dan keinginan sangat berbeda. Tiga, sebutkan satu contoh kebiasaan baik dalam mengelola uang. Bisa menabung. Akan menabung. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua. Nah, baik, itu jalan udah semuanya. Bapak jelaskan sedikit. Nah, untuk merupakan kebutuhan dan keinginan itu ada membeli buku, membeli boba, membeli seragam sekolah, membeli mainan, membeli magasin dan lain-lain. Nah, itu sangat ada yang butuh, ada yang kebutuhan dan ada keinginan. Jadi kalian boleh jawab kan ada buku pelajaran itu untuk kebutuhan. Nah, boba untuk keinginan kita, membeli boba. Atau juga membeli seragam sekolah itu kebutuhan untuk kita pergi ke sekolah. Nah, dan juga untuk membeli mainan itu keinginan. Ataupun kalau cowok-cowok membeli motor, ataupun membeli pelek atau membeli HP. Nah, cewek juga apa membeli mainannya. Jadi untuk mainan untuk keinginan. Dan membeli makan siang itu kebutuhan, sangat butuh untuk makan, sangat butuh. Yang kedua, rencana penggunaan uang saku. Kami mendapatkan uang saku lebih ribu, contohnya per hari. Nah, kalian per hari jajannya misalkan 20.000. Nah, kalian jajannya 20.000, terus jajan nah, kalian jajan misalkan duit kalian 20.000, kalian jajan 10.000. Nah, jadi tinggalnya 10.000 untuk menabung 5.000. Nah, jadi pertanyaan lagi ada 5.000 kalian. Nah, yang pertama, yang ketiga, apa arti literasi finansial? Nah, tadi kami sudah jawab, memahami, mengelola uang untuk keputusan, ya untuk sehari-hari kita. Mengapa kita perlu membedakan kebutuhan dan keinginan? Itu sangat penting untuk misalkan kita membedakan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sehari-hari, misalkan tadi kata Bapak tadi sudah dijelaskan, makan, minum, tinggal, lagi dan banyak lain kan. Nah, dan juga keinginan itu seperti kita mau membeli barang ataupun menabung juga, itu sistemnya keinginan untuk suatu membeli barang. Yang ketiga, sebutkan contoh kebiasaan baik dalam mengelola uang. Tadi apa aja kalian jawab? Ada yang masih ingat? Contohnya? Ada yang masih ingat? Sebutkan salah satu contoh kebiasaan baik dalam mengelola uang. Nama dulu. Irit. Sama dulu. Nah, contohnya kebiasaan dalam mengelola uang itu seperti tadi katanya bisa menabung. Nah, juga bisa berpikir. Itu apa? Itu penting nggak di dalam diri kita? Kalau nggak penting, nggak usah dibeli. Nah, itu sangat mengelola uang yang sangat baik. Nah, sudah semuanya kan?
Nah, di sini Bapak ada game susun puzzle. Nah, kalian biarlah per kelompok 4 orang ini. Kalian susun puzzle aja. Kajiannya ada di aja ya. Salah. Tadi ada Pak. Aku Dia. berada di kamar saya ini. Isinya. Nah, ini ada puzzle. Kalian kerjakan Easy. kelompok. Easy. Deh Pak. Isi kalau masalah puzzle-nya, kuncinya, caranya. Itu kayak itu kan? Ada. Kasih kalau Selesai. Nah, kerjakan aja kalian. Ini sekarang puzzle. Yang perlombaan kalian. Nah, jadi di sini ada zone. Bapak jelaskan dikit. Di sini ada pertanyaan. Jadi di sini juga ada zone. Nah, karena zone boleh duduk langsung. Tapi kalau ada pertanyaan, nanti Bapak tanyakan. Kalian jawab apa itu yang ditanyakan di sini. Kalau yang tidak bisa, tanyakan di kelompok. lempar Jawab jangan, Pak. lain. Boleh. Tapi kalau mau ke teman sendiri boleh. Hah? Satu kelompok. Oh ya, apa tuh? Perwakilan. Oh ya, kita masuk dulu ini minum Jadi kelompok. Saya kelompok satu dulu. Silakan. Pilih kartunya. Kalau enggak ini, Bapak jelaskan. Kita main aku. Nomor 2. Bapak ada lotre. Ada lotre. Ambil satu lotre. Ini dari sini. Iya, ada lotre. Nomor berapa? 3. Hai Zong. Zang, jangan buka dulu. Zang, lagi nomor 2. Zang. Ada pertanyaannya. Zong itu. Ini kok puzzle. Tengok lah saya. Pertanyaan. Silakan ambil. Zang yang ada lagi. Tutup itu. Ambil. Zang, silakan dulu. Ambil lagi kau Zang. 3. Iya, Zang. Bukan apa? Ambil yang zong, bisa cari yang zong. Nomor Zang. Satu. Dua. Cari zong. Jadi kamu tak Keempat. Silakan. Yoga pertama. Ayo kumis tipis. Zong. Empat. Silakan ambil. Oke. Dari buka dulu. Nah, ini ada satu lagi. Nah, kalian dari kelompok 1 silakan. Kalau bisa jawab. Mengapa menabung itu penting? Coba jelaskan. Silakan. Apa? Kenapa? Menabung itu penting. Kalau nggak bisa lempar ke kawan dulu.
Mengapa menabung itu sangat penting? Karena saat kita menabung, ketika kita ketika Udah. kebahagiaan kami. Ayo. Yang bisa jawab. Bisa jawab. Ayo. Aku kan jawabannya Pak. Nggak salah Reza. Aku bisa apa? Sebutkan satu contoh kekhususan bijak dalam menggunakan Jawabannya. Aku Jangan mau melempar orang itu ke depan dulu. Artinya kan hadirin dikit. Kalian mau kasih tahu kawan. Bisa kenalan bisa. Depo. Apa? Bisa. Sini, Sel, sini baca kompromi. Lempar, Sel. boleh kompromi. Tidak boleh lempar saja. Lempar aja, Sel. Lempar langsung, Sel. Yang sebutkan Sini. Silakan jawab. saja secukupnya dan sebelumnya saja sisanya bisa digunakan untuk menabung. Tapi jangan Bijak. benar Pak, yang menabung ini menabung sisanya Yang besar, Pak. Yang besar, Pak. Jaga. Pak, yang besar. Dan lagi. Silakan. Yoga sama. Aku kan yang saya susah. Susah nggak? Apa yang kamu lakukan jika uangmu tidak cukup untuk membeli sesuatu? Mendeposit. Wah, gampang. Enggak. Kembali, Pak. Lempar. Jawab. Jawab. Benar. Cukup baru beli. Nah, ini ada satu lagi. Ini ada setelah kita satu kurang. Nah, jadi bapak baca siapa yang paling cepat. Ya kamu dulu. Tangan aja ini. Oke. Apa? Dengarin dia. Dia. Apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan kebutuhan dalam pengelolaan uang? Ayo jawab dulu. Neng kamu kau. Bisa jawab. Nah, bukan ini. Bapak ulangi dong. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dalam pengelolaan uang? Kebutuhan sesuatu. Ya, cepat. Dosen yang buku. Sesuatu yang diinginkan Salah. Suatu keinginan. apa yang dibutuhkan benar itu. Jadi, ayo. Apa yang dimaksud
dimaksud dengan kebutuhan dalam pengelolaan uang. Kebutuhan untuk pengelolaan uang. Membutuhkan suatu barang. Nah, ya Pak, benar. Kebutuhan kita untuk mengelola uang. Iya. Membutuhkan suatu barang. Lanjut. Apa? Iya benar. Ada keinginan. Iya. Menginginkan sesuatu. Menginginkan sesuatu. Pertanyaan dan kebutuhan itu lain. Beda. Memenuhi keperluan sehari-hari. Bapak tidak ini ya, pahami apa yang dimaksud dengan kebutuhan dalam pengelolaan uang. Kebutuhan dalam pengelolaan uang. Gimana? Apa? Membeli butuh kan? Aduh, aduh lagi. Aku. Cepat, kalau mau jawab. Aku. Keinginan dengan kebutuhan itu beda. Ulangi pertanyaannya. Kali balik. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dalam pengelolaan uang? Kebutuhan kita dalam mengelola uang. Ya, Ayo, coba ya. apa? Dola. Uang. Beli makanan. Bapak ini nggak dapat. Pak, kalau ada nabung butuh Apa? duit lah. Bisa. Ada nabung Pak, butuh uang. Memahami. Menabung boleh? Beli lagi menabung. Kan untuk lagi kebutuhan untuk menabung duit. Ya, apa lagi? Kebutuhan untuk menginginkan sesuatu yang diinginkan. Saya dapat. Ini apa aja yang dalam tadi boy? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dalam mengelola uang? Kebutuhan tadi kebutuhan uang. Lagi keluaran dan Apa ini soalnya ini? Dosa yang kamu bilang. Iya. Ikut. Belanja dan menghabiskan. Oh, bukan itu. Ya, mengelola kebutuhan untuk mengelola uang. Bagaimana? Boy. Saya suruh betul nah jawab. Saya dapat betul. Yo, silakan. Mati lo. Habis. Nah, ini soalnya. Selisih dari antara Membutuhkan uang. Mau kami Pak permintaan. Penting untuk memastikan organ kita bisa belanja dan menghabiskan uang sesuai kebutuhan. Lebih nah. Udah sana buku. Bagi kalian gimana buku? Membutuhkan duit. Karena Ada yang duit. buku Pak. Oh, Dapat kita operasikan sebagai investasi tabungan. Pak, kan? ya buka ya. Ayo lah. Ya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Ini buku itu betul. Bagi soal bebas. Ya, dia semuanya. Ganti soal. Itu salah satu kalau yang bisa terus sama kasih. Pada buku, Pak. Apa yang kamu buku? Ayo, silakan siapa yang mau? Apa? Mewakilin, jawab dulu. Siapa yang mau? Ganti soal. Apa ya? Ganti soal ya. Yang dimaksud itu adalah barang yang dibutuhkan dalam mengelola uang.
Yang pernah yang jawabannya lebih menunjukkan segala coba. Yang mana? Jangan lapor dulu. Ya sabar. Apa dulu? Diam. Tujuan itu hidup sendiri. Jangan sebutan nama tujuan. Kalau bisa. Ya, Pak. Apa Pak? Ketiga. Silakan. Kami tujuan yang kita butuhkan untuk diri sendiri. Itu aja. Dia berapa? Tadi lah Pak. Alokasikan sebagai asuransi, tabungan dan investasi. Jawab. Yang jawabannya lebih mendekati Pak nanti ya. Silakan yoga. Ayo Skip aja lah. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dalam pengelolaan uang? Yang penting yang itu yang sangat penting. Kebutuhan untuk hidup sendiri. Yang lebih mendekati kelompok kenapa? Silakan mulai ini. Ya bis, ngerti ya? Masa segini? Diam. Karena aku tadi soalnya apa yang maksudnya? Yang aku lain adalah keuangan. Yaitu dan kebutuhan adalah salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi untuk diri kita sendiri. Kita menabung untuk masa depan. Walaupun kita membutuhkan. Jangan lagi percaya kak. Kita bisa memakainya. Oke. Udah kan gengnya. Abis yuk. Abis yuk. Nah, itu permen gitu. Abis yuk. Nah, ya. lagi pak. Aduh. Ini geng. Ambil. Nah, ini buku kalian. Jangan buku seperti ini. Michelle. Ini. Saya nggak paham ini. Masalah apa ini? Sampai dia itu. Nah, baiklah. Mungkin itu saja materi dalam pagi hari ini. Udah paham semua berarti? Literasi finansial. Udah. Nah, sebelumnya Bapak tutup, Bapak berterima kasih atas kalian, meskipun nggak banyak masuk. Bonus Pak, itu Pak. Bonus ya. Akhir kata Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.